Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Abdillah dari kelas Teknik Komputer B dengan NRP 32256000050. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan rangkaian seri pada Proteus. Nah, untuk rangkaian seri sendiri ini apa sih? Rangkaian seri sendiri ini adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponennya misalnya resistor, baterai, itu dihubungkan secara berurutan pada satu jalur. Nah, artinya itu arus listrik yang mengalir hanya melewati satu lintasan. Misal salah satu komponennya dilepas atau rusak, seluruh rangkaiannya akan terputus dan tidak ada arus yang mengalir. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel sendiri, jika komponennya ada yang rusak atau hilang, rangkaiannya masih bisa berjalan. Nah, sebelumnya saya memakai Proteus versi 8. Untuk awal-awal kita akan cari sebuah baterai. Baterai sendiri di sini untuk mengalirkan listrik ya teman-teman. 12 volt. Oke, setelah baterainya sudah ada, kita akan mencari resistor. Kita akan mencari resistor yang ini. Kita sesuaikan dengan rangkaiannya. Di sini kita butuh 3 resistor. Kita balik R1, R2, dan R3. Oke, setelah baterai dan resistornya kita letakkan, kita akan sambungkan rangkaiannya satu persatu. Oh ya, jangan lupa untuk resistornya, tegangannya, resistannya kita ganti 330, yang R2 470, dan yang R3 di sini 1000. Oke, setelah seperti ini, untuk sekarang awal-awal kita akan mencari tegangannya terlebih dahulu. Nah, gimana caranya mencari tegangan? Kita di sini pilih virtual instrument mode di sisi kiri ini. Lalu kita pilih, karena mengukur tegangan, kita pilih yang voltmeter di sini. Nah, untuk mengukur tegangannya sendiri, kita aliran kabelnya kita masukkan di sisi kiri dan sisi kanan seperti ini. Kita coba tes dulu apakah dapat tegangannya. Di sini terlihat tegangannya mendapatkan 2,20 volt untuk resistor yang ke-1. Setelah itu kita cek juga resistor yang kedua, sama seperti tadi. Kita hubungkan pada sisi kiri dan sisi kanan resistor. Kita coba jalankan 3,13 volt. Oke, lanjut. Kita hubungkan lagi. Seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat resistor pertama mendapatkan tegangan sebesar 2,20, yang kedua 3,13, yang ketiga 6,67. Jika di total, tegangan total ini mendapatkan 12 volt, yaitu tegangan pada awal baterai. Seperti itu. Coba setelah menghitung tegangan, kita akan menghitung arus ampere. Kita coba delete dulu. Maaf. Oh ya, harus dimatikan dulu teman-teman. Kita delete komponen
tegangannya. Oke, sekarang ammeter. Nah, untuk mengukur ampere atau arus sendiri, kita akan memutus sambungan pada kiri atau kanan resistor. Contohnya seperti ini. Kita coba delete dulu. Seperti ini. Ini untuk menghitung arus. Apakah berjalan? Maaf, karena ampere ya, kita coba ganti miliampere. Oke, sudah terlihat ya, mendapatkan 6,67 miliampere pada resistor yang pertama. Coba kita resistor kedua. Di sini saya milih setelahnya ya. Bentar, kita delete dulu. Setelah itu kita sambungkan. Kita cek untuk arus sih harusnya untuk rangkaian seri semuanya sama, dari resistor 1 sampai resistor 3. Kita ganti dulu ke miliampere supaya terdeteksi. Oke, mendapatkan. Bentar, untuk ini kenapa minus? Karena positifnya di kiri, seharusnya ini positifnya di kanan, di arah datangnya arus. Sebentar. Oke, sudah. Coba kita tarik kabelnya, kita cek. Oke, sudah terlihat ya, 6,67 miliampere untuk resistor yang kedua. Yang ketiga harusnya juga hasilnya sama. Kita balik dulu mirror. Oke, kita sambungkan, kita cek. Maaf, lupa diganti miliampere. Sudah. Oke, untuk arus atau ampernya sendiri semuanya sama, mendapatkan 6,67 miliampere. Lalu kita coba hitung total pada rangkaiannya. Hitung pada setiap rangkaian. Di sini kita cek. Oke. Untuk menghitung arus sendiri, arus total itu sama dengan seperti ini. Sebentar, kita pakai brush. Nah, untuk I total sendiri atau arus total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Artinya sama, dari I1 sampai I3 harusnya sama. Jadi kita tulis tadi mendapatkan berapa? 6,67. Di sini juga 6,67 dan seterusnya. Oke, untuk volt sendiri sebentar. Oke, untuk tegangan pada setiap resistor kita dapatkan ini 2,20, 3,13 dan 6,67 volt. Nah, untuk menghitung tegangan sendiri, kita tinggal tambahkan saja pada setiap resistornya. Untuk V total sama dengan V1 ditambah V2
tambah V3. Kita coba masukkan di sini 2,20, 3,13, 6,67. Nah, ini semua ini jika dijumlah akan menghasilkan 12 volt, atau di sini karena tegangan awalnya 12 volt. Oke, untuk tegangan dan arusnya sudah. Nah, cara menghitung ohmnya atau hambatannya sendiri, kita tinggal menambahkan juga R total, samar seperti tegangan. R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Nah, di sini karena R1 memiliki hambatan 330, jadi 330 ditambah 470 dan 1000 tambah 1000. Nah, ketika ketiga resistor ini ditambah atau dijumlah akan menghasilkan 1800. Jadi hambatannya adalah 1800. Nah, segini saja untuk rangkaian seri. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Halo, saya Adrianus Galam Pratama dari D4 Teknik Komputer B angkatan 2025 dengan NRP 3 digit terakhir 042. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat seri paralel di Proteus. Di sini saya menggunakan baterai. Saya kasih tegangannya berupa 5 volt. Nah, di sini saya ada memakai 3 resistor, yaitu 330, 470, dan 1000. Saya rapikan dulu biar rapi. Saya gabungkan dari baterai ini, dari sumber tegangannya ke resistor 1, yaitu pertegangan pada resistor 330, dan digabung dengan resistor kedua yaitu 470, dan begitu juga pada resistor ketiga. Di sini mula-mula saya akan mengecek untuk tegangan terlebih dahulu menggunakan DC voltmeter. Saya akan mulainya dari R1, yaitu resistor dengan 330. Saya gabung pada sini, dan nah, setelah selesai tergabung saya bisa coba running dan akan muncul harusnya sebesar 5 volt. Ya, benar, sebesar 5 volt, karena ini rangkaian berupa rangkaian paralel yang dimana setiap resistornya akan menghasilkan tegangan yang sama dengan jumlah dari baterainya. Saya coba pada resistor kedua yaitu 470. Yap, benar. Di R2 juga menghasilkan tegangan berupa 5 volt.
Sekarang saya coba pada resistor ketiga ya. Ya benar, di sini juga menghasilkan 5 volt. Setelah volt tadi yang menunjukkan menghasilkan 5 volt semua, yaitu perdagangan 5 volt, sekarang saya akan mencoba untuk mengecek berapa sih arus yang terjadi di setiap resistornya, yaitu menggunakan DC ammeter. Di sini bergantung bisa memakai ampere secara langsung atau bisa memakai miliampere. Saya akan demonstrasikan dengan ampere. Nah, rotate terlebih dahulu, pastikan plusnya selalu di atas. Kita putuskan sambungan di bawahnya, lalu sambungkan dengan ammeter. Boom. Di sini saya zoom sedikit. Di sini menghasilkan 0,01 ampere. Mungkin kalau di miliampere kan akan menjadi 100. Jadi 10 miliampere. Tapi karena di sini hanya menunjukkan 2 digit, jadi kita tidak tahu berapa angka di belakangnya. Cara mengeceknya kita ubah menjadi miliampere. Ya, miliampere, dan kita coba run, dan boom, di sini 15,1 miliampere. Setelah sudah di resistor 1, saya akan coba mengetesnya di resistor kedua. Sini saya ubah terlebih dahulu menjadi ampere untuk melihat berapa hasil dari ampernya. Lalu saya running dan mendapatkan hasilnya 0,01 ampere. Ya, untuk lebih detailnya lagi, apakah ada hasil lagi di belakangnya, kita bisa ubah menjadi miliampere. Tapi bisa dipastikan secara teknis seharusnya ini lebih kecil dari hasil arus di resistor pertama. Ampere. Ya, di sini 10,6. Berarti bisa dilihat selisihnya sekitar 5 miliamperan ya. Oke, saya akan coba berpindah ke R3. Nah, di sini saya ubah dulu dari miliampere ke ampere, dan kita cek hasil arusnya. Ya, di sini 0,00 ampere. Ya, jangan panik. Ini artinya secara teknis sebenarnya nggak mungkin juga tidak ada arus yang lewat di R3. Ya, untuk mengecek lebih pasti mau ternyata ini berapa ampere, kita coba ubah menjadi miliampere. Nah, harusnya ini miliampernya itu sekitar ya satuan. Jadi mungkin di 1 atau 1 miliampere atau berapa ya. Makanya itu jadinya tadi ketika dicek di ampere itu hasilnya 00. Dan ya, hasilnya hanya satuan doang, tidak ada puluhannya. Kalau yang di R1 dan R2 kan tadi ada puluhannya, makanya di ampere kan itu ada hasilnya. Di R3 di sini ditunjukkan hanya ada 5 miliampere. Makanya ketika di ampere kan tadi itu hanya menunjukkan 0,00, karena 1 miliampere itu sama dengan 0,001. Jadi ada
butuh 3 digit, sedangkan di sini hanya menunjukkan 2 digit di belakang koma, makanya hasilnya 0. Baiklah, untuk demonstrasi mencari tegangan dan arus di sini pada software Proteus ini saya rasa sudah cukup, karena ya sekarang saya akan melanjutkan perhitungannya untuk mencari resistor ini. Di sini kan sebenarnya 330, tapi sebenarnya belum tentu paten di 330. Kan tergantung ada lebih atau kurang, biasanya bisa lebih, tergantung dari gelang dari setiap resistornya. Karena di sini hanya dari software, jadi kita tidak bisa menghitung melalui gelang. Jadi saya akan mencoba menghitung melalui tegangan ya 5 volt tadi berserta dengan arus yang lewat di sana. Saya akan menggunakan hukum dari VIR, yaitu tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Jadi karena kita butuh hambatannya, berarti tegangan dibagikan dengan arus. Baiklah, saya akan ganti ke video. Baik, pada bagian kali ini saya akan mencari mengenai total dari tegangan, arus, dan resistansi atau ohm dari rangkaian paralel tadi. Ya, yang sebelumnya dimana jumlah dari sumber tegangannya itu 5 volt. Jadi karena ini paralel, berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk arus I1, ya ini I1 ditambah I2 ditambah I3. Dan untuk ohm atau bisa dibilang R atau hambatan, yaitu R total sama dengan V dibagi I total. Ini saya ubah dulu, V total sama dengan V1, dan ini untuk I total. Oke, tadi pada resistor pertama yaitu R1 didapatkan tegangan 5 volt dan jumlah arus itu 15,1 miliampere. Oh maaf, 15,1 miliampere. Untuk R2 ini sama 5 volt dan arus 10,6 miliampere. Untuk R3 ini sama 5 voltnya dengan hanya menghasilkan 5 miliampere. Oke, untuk mencari V total berarti tidak perlu dicari, yaitu V1 yaitu 5 volt sama dengan 5 volt sama dengan 5 volt, yang artinya V totalnya adalah 5 volt. Untuk I total
Itu I1 ditambah I2 tambah I3 jadi 15,1 plus 10,6 plus 5 sama dengan 15 tambah 10 25 tambah 5 30 36 tambah 1 30,7 MA atau bisa dibilang 0,037 ampere. Nah, di sini untuk mencari R total kita bisa menggunakan V dikurangi I total, yaitu 5 volt. Tadi 5 volt dibagi dengan 0,037 atau itu bisa setara dengan bisa setara dengan tadi 5 ohm. 5 dibagi 0,037 setara dengan 135. Saya ambil dua angka saja di belakang koma, ohm. Nah, untuk mencari resistansi dari setiap resistor ini, sebelumnya kita sudah tahu dari sananya kalau kita memakai 330, 300 sama 470 dan 1000. Tapi untuk meyakinkan lagi kita bisa dengan cara 5 dibagi dengan 0,015, yaitu dari 5 dibagi 0,115 hasilnya 333 yang artinya 333 ohm. Untuk R1, jadi untuk R1 itu tidak paten di 330, berarti di sini kelebihan 3 ya, karena itu bisa dilihat dari gelangnya apakah lebih atau kurang. Tapi karena ini lewat software ya, secara virtual, jadi kita bisa mencari tahunya dengan cara begini. Begitu juga dengan resistor kedua, di sini ada 10, berarti dibagi 0,0106. 5 dibagi 0,0106 hasilnya 471,6 sama dengan ohm untuk R2. Sedangkan untuk R3 kita bisa dengan cara yang sama, yaitu 5 dibagi dengan 0,5 miliampere itu sama dengan 0,005, itu sama dengan 5 dibagi 0,005 yang artinya 1000 ya, 1000 ohm ya untuk R3. Oh, berarti ini mungkin gelangnya aja ya yang memberikan plus 0 ya, plus 0%, jadi ngepas di 1000 ohm ya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk yang paralel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso dari Teknik Komputer B dengan NRP 3225600060. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat rangkaian seri paralel di Proteus.
Yang pertama kita perlu menambahkan baterai. Untuk menambahkan baterai kita cukup menekan P ya di keyboard, lalu akan muncul kotak di sini ya. Kita cukup tuliskan baterai. Nah, di sini saya akan menghitung DC ya, listrik DC. Makanya di sini saya akan memilih DC voltage source. Dan klik OK, maka akan muncul baterai di section device. Selanjutnya kita akan pilih resistor dengan menekan tombol P tadi, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik atau kita ketik res, maka akan muncul seperti ini. Di preview kalian lihat. Ini kita klik OK saja, maka akan muncul di bawah baterai. Selanjutnya kita akan susun ya rangkaiannya. Untuk menambahkan rangkaiannya kita perlu menaruh satu-satu. Yang pertama kita taruh baterai, klik baterai, lalu klik kiri. Nah, ini dia. Selanjutnya kita pilih resistornya, lalu atur resistornya, kalian mau berapa resistor. Di sini saya adalah 330. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian seri paralelnya terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini sudah jadi ya rangkaian seri paralelnya. Selanjutnya kita akan mencoba menyambungkannya. Nah, untuk menyambungkan R1 ke R2 kita cukup tarik garis ke sini dan kita ke bawahkan. Begitu juga dengan R3. Hal ini juga berlaku untuk R2, R3 ke R4. Nah, ini sudah jadi rangkaian seri paralelnya. Nah, di sini saya akan mencoba menghitung volt dan juga ampernya ya. Kita masuk ke ini, ke kiri ini. Ada gambar seperti multitester ya, dengan namanya itu virtual instrument mode. Nah, di sini ada banyak sekali instrumen. Nah, di sini kita pilih yang namanya DC voltmeter. Nah, klik di papannya utamakan dan DC ammeter. Ammeter ini untuk menghitung ampere dan miliampere. Kita tambahkan saja. Nah, untuk menghitung volt di rangkaian seri paralel itu kita cukup seperti ini. Nah, pastikan positifnya itu di dekat baterai. Nah, seperti ini. Lalu untuk R2 juga. R3 juga. Dan juga R4. Nah, setelah itu kita klik tombol play, yang ada di kiri bawah ini. Nah, di sini akan menunjukkan tegangan di setiap resistornya. Di sini sebagai contoh resistor 1 itu ada 3,78 volt, R2 ada 2,84, R3 2,84 dan juga R4 itu ada 5,38. Kita catat terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat listnya. R1 itu 3,78, R2 itu 2,84, R3 itu 2,84, R4 itu adalah 5,38. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung ampere ya? Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu.
kita hapus ini. Ini juga. Nah, kita tambahkan ampere ya, atau DC ammeter di antara baterai dan juga resistor. Nah, untuk menghitung arusnya. Jadi ini kita putus dulu. Kita hapus. Kita masukkan di sini. Di sini saya akan menggunakan miliampere. Kita sambungkan. Ini juga disambungkan. Saya akan menghitungnya satu-satu ya. Jadi langsung saja kita play. Nah, di sini ternyata di arus resistor pertama itu punya 11,4 miliampere. Kita tulis 11,4 mA. Lalu selanjutnya kita pindah terlebih dahulu. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita kembalikan sambungannya. Dan selanjutnya adalah untuk R2. R2 itu sama ya. Ini kita taruh sini. Nah, seperti ini. Lalu kita play. Oh, sorry. Ini belum nyambung ternyata. Lupa. Dihapus. Seperti ini. Lalu kita play. Nah, di sini kelihatan kalau R2-nya itu punya 8,61 ampere. Miliampere, sorry. Caranya itu R3. Taruh bawah saja. Seperti ini. Lalu kita play. Nah, di sini tertulis R3 adalah 2,84 miliampere. Kita stop. Nah, kita sambungkan kembali. Dan untuk R4-nya ini sama ya. Kita taruh sini. Kita sambungkan ke sini. Dan juga ininya ke sini. Kita taruh sini saja. Lalu kita play, maka akan muncul 11,4 miliampere. Nah, ini merupakan data ya yang telah kita ambil dari rangkaian seri paralel. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung yang namanya ini. Satuannya volt, ampere, dan ohm. Nah, untuk volt sendiri di rangkaian seri paralel itu menggabungkan perhitungan seri dan juga paralel. Ini kita tulis. Nah, ini karena kita sudah ada punya datanya ya. Kita juga tambahkan ini ohm ya. R1 itu 330, R2 itu 330, R3 itu 1K, R4 itu 470. Nah,
menghitungnya menggunakan rumus volt sama dengan I kali R ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang cara menghitung ya total dari semua ini seperti yang ada di tabel ini. Yang pertama untuk voltage ya. Untuk voltage ini sudah jelas. Untuk voltage ini V total itu rumusnya adalah R1 ditambah R2 dan seterusnya. Lalu untuk apa namanya, ampere ya, atau I total ya. I total itu sorry, kita hitung resistornya terlebih dahulu atau resistannya terlebih dahulu biar lebih mudah, karena untuk menghitungnya kita pakai rumus yang berbeda. Yang pertama kita hitung dari paralel yang terlebih dahulu, di mana paralelnya itu adalah R2 ditambah R3 ya, dengan rumus 1 per R total, 1 per R ditambah 1 per R3 dalam kurung pangkat negatif 1. Nah, ini menghasilkan sekitar atau 248,12 ohm. Nah, setelah itu ini adalah R23, kita tulis seperti ini. Setelah itu kita cari selanjutnya yaitu R4. R4 itu ditambahkan rumusnya itu untuk seri paralel itu seri ya ditambah paralel seperti ini. Nah, cara menghitung seri itu R1 ditambah R2 dan seterusnya. Sedangkan untuk menghitung paralel itu R1 ditambah 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Lalu pangkat negatif 1. Nah, rumus ini itu dijadikan satu di seri paralel ya, seperti ini. Kita hitung paralel terlebih dahulu. R2 dan R3 mendapatkan total sekitar 248,12 ohm, lalu ditambah dengan seri nomor 4 atau R4 ya. Jadi 248,12 ditambah 470 itu 718,12 ohm. Ini R23. Nah, lalu untuk R totalnya yaitu R234 ditambah R1 adalah 1048,12 ohm. Nah, barulah setelah ini kita cari arus totalnya. Jadi dengan menggunakan rumus ya, I total sama dengan V total per R total. Jadi udah tinggal gini aja. 12 per 1048,12 dengan hasil sekitar 0,0
ampere atau 11,4 mA seperti ini. Ya, cukup sekian dari saya dan juga kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.